Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari demi hari kita menapaki jalan kehidupan. Tentunya di suatu saat nanti langkah itu harus terhenti. Bagaimana ketika waktu itu tiba? Kembali pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang meneguhkan kita akan akhir indah sebuah perjalanan kehidupan. Kita mau mengawalinya dalam doa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali Tuhan, kami rindu bejana hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami menyadari hidup kami di dunia ini hanya sementara. Ini adalah sebuah kehidupan yang fana. Saatnya kami akan kembali kepadamu dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, biarlah di dalam kami menyongsong garis akhir kehidupan kami. Biarlah kami semakin lekat pada Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu akan Engkau. Dan firman Tuhan terus menjadi makanan rohani buat kami yang terus menguatkan kami untuk tetap melangkah dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema kita pagi ini adalah ketika kematian tiba. Hal yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan pribadi lepas pribadi. Apakah kita harus pulang dengan tangan hampa? Setiap kita sedang berjalan menuju garis akhir kehidupan, tidak bisa ditawar-tawar lagi bila waktunya telah tiba. Ketika seorang meninggalkan dunia ini, maka ucapan bela sungkawa, turut berduka cita, dan rasa simpati dan empati disampaikan oleh kerabat dan handai tolan kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk rasa turut sepenanggungan. Secara manusiawi, kita mengatakan kematian adalah duka yang mendalam, kesedihan yang tak terkatakan, kehilangan yang amat sangat karena harus membendung berjuta kerinduan. Perpisahan yang tidak dikehendaki karena harus ikhlas mengubur segala kenangan indah yang pernah dilalui bersama. Tapi Alkitab mengulas tentang kematian dari perspektif yang berbeda. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah telah menjamin kehidupan kekal di sorga setelah kehidupan fana kita di dunia ini telah berakhir. Yohanes 14 ayat 1-3 merupakan janji Tuhan yang luar biasa buat kita sebagai anak-anaknya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bahkan Alkitab mencatat sebagai peneguhan bagi kita di dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Namun kembali kepada pertanyaan di awal renungan ini, apakah kita akan pulang dengan tangan hampa? Charles Luther lahir pada tahun 1847 dan ia kuliah di Universitas Bonn. Semasa hidupnya, ia pernah bekerja sebagai jurnalis dan juga menjadi penginjil lepas. Sebelum akhirnya ditabiskan sebagai hamba Tuhan di Gereja Baptis pada tahun 1886. Ia melayani di First Baptist Church. Ia pernah menulis kurang lebih 25 lagu pujian selama hidupnya. Suatu hari Luther mendengar cerita dari pendeta Upham mengenai seorang muda yang sudah sekarat. Anak muda itu baru menjadi orang Kristen selama sebulan dan dia sedih karena hanya mempunyai sedikit waktu lagi untuk melayani Tuhan. Anak muda itu katakan, saya tidak takut mati karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Tetapi haruskah saya kembali kepadanya dengan tangan kosong? Kisah ini mendorong Charles Luther untuk mengubah pujian ini dan George Stebin di kemudian hari menambahkan melodinya. Pujian ini berjudul Must I Go and Empty Handed. Secara lengkap lagu ini diterbitkan di Gospel Hymns nomor 3 pada tahun 1878. Pujian ini telah menggetarkan begitu banyak orang percaya. Bila kita dipanggil oleh kekasih jiwa kita untuk kembali kepadanya, apakah kita akan bersuka cita karena
telah menggenapkan kehendak Allah atau malah malu karena tak ada satu jiwa pun yang telah kita injili? Lagu ini dalam bahasa Indonesia berjudul Bila Jiwaku Dipanggilnya. Kiranya ini menjadi refleksi akan hidup kita di penghujung tahun 2022 dan menguatkan komitmen kita untuk kembali mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada hari ini. Sungguh firman-Mu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Di saat kami menghadapi begitu banyak tantangan di dunia ini. Bahkan ketika kami menyadari kami sedang berjalan menuju garis akhir kehidupan kami. Ketika kami renungkan firman Tuhan tidak membuat hati kami menjadi ciut dan takut maupun gentar. Tapi kami sungguh diteguhkan. Kami bersyukur memiliki penyelamat. Sehingga ketika kami harus mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, Tuhan sudah siapkan tempat terbaik, tempat terindah bagi kami. Bapa, tolong Tuhan supaya kami terus menyadari bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya sementara dan saatnya kami akan kembali. Namun Tuhan, biar Engkau perlengkapi kami supaya kami pulang bukan dengan tangan hampa, tapi kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan Tuhan boleh pakai kami untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan, di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.